Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi perkembangan dinasti-dinasti kecil di timur Baghdad. Sebelumnya, izinkan kami di sini memperkenalkan saya Aditya, Saya Artika. Saya Umi Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai dinasti-dinasti kecil Islam yang muncul dan berkembang di bagian barat Baghdad. Dinasti-dinasti ini memiliki peran penting dalam sejarah peradaban Islam, terutama ketika kekuasaan Abbasiyah mulai melemah. Setelah masa kejayaan, kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Wilayah kekuasaan yang sangat luas membuat komunikasi dan kontrol terhadap daerah-daerah menjadi lemah. Akibatnya, muncul beberapa wilayah yang memisahkan diri dan membentuk dinasti-dinasti kecil. Sebagian dipimpin oleh tokoh lokal yang sebelumnya diangkat oleh khalifah, dan sebagian lagi melakukan pemberontakan. Dinasti-dinasti inilah yang nantinya akan berkembang di wilayah barat Baghdad. Nah, yang pertama yaitu dinasti Idrisiyah. Ini dinasti Syiah pertama yang berdiri di Maroko, didirikan oleh Idris bin Abdullah, keturunan Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini sangat kuat karena didukung oleh suku Barbar dan letaknya yang jauh dari Baghdad, jadi susah ditaklukkan. Mereka ini membangun kota Fes yang menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Nah, lanjut ke dinasti Aglibiyah. Dinasti Aglibiyah berdiri di Tunisia dan Aljazair. Mereka keren banget karena berani menyerang wilayah-wilayah di Eropa kayak Sisilia, Korsisia, sampai Italia. Masjid Kairouan yang megah itu dibangun di masa ini, tapi akhirnya mereka tumbang juga karena pengaruh Syiah yang semakin kuat. Yang kelima ada dinasti Tuluniyah. Dinasti ini berdiri di Mesir dan Palestina, dipimpin oleh Ahmad ibn Tulun, seorang mantan budak Turki yang menjadi pemimpin hebat. Pada dinasti ini, Ibn Tulun membangun Masjid Ibn Tulun di Kairo, salah satu masjid tertua yang masih berdiri hingga sekarang. Selanjutnya yang ketujuh yaitu dinasti Hamdaniyah. Dinasti ini berpusat di Mosul dan Aleppo, wilayah Suriah dan Irak. Dinasti ini terkenal sebagai pelindung para ilmuwan dan sastrawan seperti Al-Farabi dan Al-Mutanabi. Namun mereka akhirnya melemah karena serangan dari Biantimun dan Fatimiyah. Yang terakhir ada dinasti Fatimiyah. Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang besar, bermula dari Afrika Utara, lalu menguasai Mesir. Pada dinasti ini, mereka mendirikan masjid dan Universitas Al-Azhar yang menjadi pusat ilmu Islam. Walaupun Syiah, mereka memberikan kebebasan kepada masyarakat Sunni. Dinasti ini berakhir setelah dikalahkan oleh Salaluddin Al-Ayyubi. Terus lanjut perkembangan peradaban Islam era dinasti-dinasti kecil di timur Baghdad. Nah, dinasti-dinasti kecil ini punya kontribusi besar dalam perkembangan peradaban Islam. Mereka membangun infrastruktur, mendukung ilmu pengetahuan, dan mendorong lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Seni arsitektur dan kaligrafi juga berkembang pesat, terutama dalam pembangunan masjid-masjid besar, yaitu contohnya seperti madrasah klasik, ilustrasi Ibnu Sina, kaligrafi, dan arsitektur Islam. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dinasti-dinasti kecil di barat Baghdad tetap punya peran penting dalam sejarah Islam, meskipun bukan bagian dari kekuasaan pusat. Mereka berperan menjaga stabilitas, mengembangkan ilmu, dan membentuk identitas budaya di wilayah masing-masing. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang dinamika sejarah Islam. Terima kasih. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi